Ada yang bisa bantu? Siapa? Ada linknya Kak, Bu? Siapa? Ada linknya nggak, Nabil? Yang tadi boleh dikirimkan tuh ke Fikri. Fikri bisa bukakan pakai laptop. Kalau pakai ponsel nggak kelihatan, karena layarnya jadi kecil. Karena kita kan mau melihat secara keseluruhan kan suratnya. Kalau dari awal itu biar kelihatan kesalahan-kesalahannya. Nah, siapa? Ini Fikri, sudah ada. Oke, boleh ya. Ini dari Kementerian Agama. Ini surat tugas. Oke. Oh, jangan surat tugas dulu deh. Ada lagi nggak selain surat tugas? Surat umum yang undangan misalnya. Kalau surat tugas biasanya dia itu ya benar juga, cuman dia agak beda strukturnya. Kita pakai surat, oh Dinda, Dinda boleh? Oh ini dulu ya. Kita pakai surat undangan dulu yang sederhana dulu. Nanti surat tugas ada, tapi dia punya aturan sendiri biasanya. Nanti sistematikanya tidak Ibu jelaskan semua di sini. Jadi kalian nanti bisa buka contohnya di peraturan pemerintahnya. Di situ ada banyak sekali contoh surat, bentukannya seperti apa. Tapi kita lihat yang umum dulu ya. Oke, kita lihat di sini. Wah, ini dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Bagian Statistik SIS. Oh, ini mah bagus. Ini mah sudah bagus. Lihat, coba. Oh, email, telepon. Oke. Kita lihat ya, dari struktur dulu. Yang namanya surat resmi, itu selalu ada kop surat. Ya, kop surat. Lalu ada apa lagi? Secara umum. Di kop surat, setelah itu ada apa lagi? Ada kop surat, ada tanggal surat, ada pokok surat, lalu ada tujuan, baru isinya, lalu sampai ke bawah, Adinda, boleh geser ke bawah. Nah, di situ ada penanda penutup surat ya. Jadi isi surat tuh dari sehubungan sampai dengan terima kasih, lalu ada penanda tangan surat di situ. Ada contoh yang lain? Contoh kedua, Adinda, atau cuma satu? Cuma satu ya? Oke, nggak apa-apa, satu dulu. Ayo kita buka di atas. Kalian bisa perhatikan, ini adalah contoh. Wah, ini udah benar ini. Siapa yang bikin surat ini? Sultan Hadi Prabowo. Ini pasti udah kakak senior ya yang buat ya suratnya. Iya, Bu. Betul. Nah, mereka sudah dapat materi surat resmi berarti. Kita lihat di sini ada kop surat, lalu ada tanggal surat. Silakan kalian lihat, apakah masih ada kekurangan dalam surat ini? Ini udah benar, ini banyak yang benarnya. Ini sudah pada, ini hampir 90% benar. Ada bagian sedikit yang salah. Ya, menurut kalian, adakah yang salah di sini? Yang mungkin kalian lihat kok nggak seperti lazimnya saya menerima surat resmi ya. Ada nggak? Misalnya kalian bandingkan dengan surat yang sudah pernah kalian terima. Kok beda ya? Kok nggak ada di-nya? Kok nggak ada lampirannya? Ayo, coba. Ada yang mau Izin berkomentar? tanya Bu, Ya, silakan. izin tanya Bu, di awal surat itu kan biasanya ada dengan hormat, koma. Hmm. Itu tuh dia pemakaiannya gimana Bu? Ya, itu tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak ada. Jadi sebenarnya nggak salah. Ya, Oke, jadi kan ada dengan hormat atau assalamualaikum gitu ya. Jadi itu boleh ada, boleh tidak ada. Itu bersifat tidak wajib. baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi. Mungkin ini ada sedikit kesalahan. Ibu, coba kalian lihat sampai ke bawah. Ibu menandai kesalahannya. Coba ke bawah, Adinda, ke bawah. Bu, Ini, izin bertanya, Bu. ya silakan, Taufik. Eh, di tanggal surat tuh biasanya pakai kota nggak, Bu? Nah, itu betul pertanyaannya. Ya, apakah perlu pakai kota menurut Anda?
Kebanyakannya sih yang saya Pakai. lihat pakai, Bu. Tapi justru itu salah. Kenapa salah? Karena dia sudah menggunakan kop surat. Di dalam kop surat itu sudah ada nama kota. Maka dalam tanggal surat kita tidak membutuhkan lagi kota. Ya. Jadi Baik, kalau Bu. kalian Terima kasih. lihat, kita kan sukanya nemuin Jakarta, bla bla tanggal, bulan gitu ya, tahun. Nah, di situ sebenarnya salah. Ketika sudah ada kop surat, ya, keberadaan kota itu tidak lagi diperlukan. Ya. Oke, ada nggak? Ini udah bagus kayaknya, ini udah dapat mata kuliah bahasa Indonesia soalnya kakak tingkatnya deh kayaknya. Jadi dia udah tahu cara menulis surat yang benar. Hanya ada pada bagian penutup surat dan penanda tangan surat. Ini masih salah. Sisanya benar. Coba bagian penutup surat, mana yang menurut kalian salah? Ayo, ada nggak? Ayo, mana bagian yang salah? Kira-kira. Ini udah benar ya, semuanya udah benar. Penggunaan pada itu sudah betul, penggunaan tanda titik sudah betul. Dari awal dia pakai tujuan surat betul. Kalau kop surat salah, ada yang salah, telepon bisa disingkat. Tapi kalau kita perhatikan kan nggak mungkin diganti ya, karena kop surat biasanya sudah dari sananya, ya kan gitu. Ya, tapi dari segi isi ini sudah bagus, ya. Oke, sampai di bawah ada kesalahan pada bagian penutup surat, kalimat penutup surat, dan penandatanganan surat. Ayo, menurut kalian di mana salahnya? Kenapa salah? Ibu sudah beli clue-nya ya. Terusnya rata Clue-nya kanan bukan, Bu. Bukan. kenapa? Rata kanan. Rata kanan betul. Nih, lihat, ada kalimat demikian surat ini kami sampaikan, itu sering kali kita gunakan. Padahal itu tidak tepat. Ya, jadi kalimat itu tuh tidak informatif sama sekali, maka keberadaannya tidak dibutuhkan. Kita cukup menggunakan atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Selesai suratnya. Ya. Kemudian di bagian penutup surat, penandatanganan surat, dia menggunakan kata hormat kami. Kalau kita menggunakan yang sinis itu, hormat kami, salam hormat, hormat saya misalnya, di bawahnya itu tanda tangan dulu, baru nama, dan di bawahnya lagi baru jabatan. Ya, jadi harusnya hormat kami, tanda tangan Sultan Hadi Prabowo, di bawahnya baru Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya, ini salah pasti bagian itu. Tapi sisanya udah bagus. Ini dapat dari mana suratnya? Email Stis, Bu. Hah? Dapat dari email Stis. Di email Bagus Stis ya, berarti ngomong sih. teman-teman di statistik sekarang sudah mahasiswa statistika sudah menerapkan penulisan surat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini sudah bagus sekali. Ya. Oke, ada lagi nggak contoh surat? Kita mau lihat contoh yang banyak salahnya. Bu, Ada? saya ada. Ya, Boleh. boleh, silakan. Ini bisa ditutup, Andinda, tutup, ganti layar yang apa? Bagian yang lain. Yuk, ditutup dulu ini ya. Faro. Oke. Nah, perhatikan di sini. Wah, ini kalau ini betul, ini masih banyak yang salah ya. Nah, kita lihat. Yuk, kalian boleh melihat ini adalah umum yang umum digunakan ya. Orang kalau misalnya dia belum mendapat materi bahasa Indonesia, bikin surat pasti bikin suratnya tuh gini-gini nih. Lihat ya. Mulai dari kop surat, penulisan tanggal juga salah, ada kotak padahal di kop surat sudah ada. Apa lagi? Kira-kira kesalahannya? Ayo, coba silakan. Kalian coba lihat, bedakan dengan yang tadi yang udah Ibu bilang sudah benar.
Ya, pertama kan tadi kesalahannya ada di kota ya. Kota itu tidak dibutuhkan kalau sudah ada kop surat. Coba di bagian pokok surat ada nomor, lampiran. Penulisan lampiran betul nggak? Lampiran. Nomor surat. Nah, nomor pun sebenarnya ada aturannya nanti ya. Lalu lampiran dia tulis 4 lembar. Harusnya dia pakai apa? Harusnya pakai huruf 4. Ya. Kenapa? Karena kan 4 penulisannya harus menggunakan satu kata kan, menggunakan huruf. Lalu ada di sini dia pakai yang kami hormati. Sebenarnya sapaan atau frasa yang tepat tuh YTH, yang terhormat ini masih bagus, nggak pakai kepada. Kita banyak menemukan surat itu masih pakai kepada, yang terhormat, bla bla bla, di tempat. Ini juga salah, di tempat itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau bikin surat itu yang terhormat titik orang yang dituju langsung alamat. Misalnya yang terhormat Direktur Politeknik Statistika STIS Jalan Otista Raya nomor 64C bla 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 ya. Sudah, tidak usah pakai Jakarta Timur, tidak usah pakai di tempat atau di Jakarta, nggak usah ya. Oke, boleh ke bawah. Ini ada sapaan, ini salam pembukanya boleh, Assalamualaikum, tapi penulisannya yang betul ya, yang sesuai dengan kaidah ini cetak miring, dia pakai bahasa asing, bahasa Arab. Kemudian kita lihat dia pakainya bentuknya rata kanan kiri, pakai lurus ya, lurus penuh karena dia di kiri semua. Tapi tanda tangannya di kanan, salah juga ini. Kita lihat isinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta. SWT kan penulisannya nggak gitu ya. SWT tuh S-nya kapital, WT-nya kecil sebenarnya. Selawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Istiqomah, betul nggak tulisannya, kita lihat. Bersama ini, nah ini ada kata bersama ini, lalu ada pada titik 2, nah ini juga salah. Ya, tidak boleh pakai pada titik 2. Semua dari atas kami mohon kepada ayah bunda untuk dapat memberikan izin pakai Z kepada Ananda selaku pengurus untuk mengikuti, nah ini juga salah. Adapun koma perincian kegiatan dan nama pengurus kami sertakan dalam lampiran. Nah ini ada kalimat demikian sebenarnya kami sampaikan ini juga salah. Atas perhatian dan kesediaannya itu mengacu ke siapanya juga tidak jelas. Nah kemudian dia bilang di situ pakai bahasa asing cetak miring ya, jazakumullah khairan kasira, bolehlah pakai cetak miring. Lalu di bawah penandatanganannya lihat dia di kanan, harusnya kalau dia lurus penuh tanda tangannya di kiri ya, posisi tanda tangannya itu di kiri, nggak boleh di kanan. Kalau kanan dia harusnya pakai setengah lurus. Nah setengah lurus tuh harus menjorok ke dalam kayak tadi tuh ya paragrafnya nih ya. Ini juga di sini ada pada titik 2 hari, waktu, tanggal, tempat ya, itu pakai titik tanda huruf kecil betul ya, itu sudah bagus. Tapi di belakang setelah SMA Islam Terpadu Granada Samarinda dia harusnya beri tanda titik sebagai akhir kalimat. Gitu. Jadi ini ada yang kurang juga ya. Oke. Lalu nama orang, nama kepala sekolah tidak usah digaris bawahi. Dia nggak usah pakai garis bawah. Ya. Oke, ada lagi contoh surat yang lain yang di bawahnya tadi, Paro? Oh, ini bukan, lampiran ya? Oke. Oke, boleh ditutup? Nah, perhatikan ya, bagus contoh yang pertama, hanya ada kesalahan pada kalimat penutup surat. Lalu ada bagian penandatanganan surat. Tetapi untuk contoh yang kedua, kita masih menemukan cukup banyak kesalahan dalam penulisan surat itu. Misalnya ya tadi tanggal surat dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah tadi surat yang kakak tingkat pertama itu ya, yang ditampilkan pertama, itu kan ibu bilang sudah benar. Apakah menurut kalian terbiasa melihat surat yang seperti itu atau justru terbiasa melihat bentuk yang kedua? Yang ada di tempatnya atau ada kotaknya di tanggal suratnya. Biasanya kalian lebih banyak lihat yang mana? Yang kedua, Bu. Yang mana? Kedua, Bu. Bentuk kedua ya. kedua, Biasanya Bu. ada kota walaupun sudah ada kop, lalu ada bahkan di tujuan surat biasanya ada
kepada yang terhormat gitu ya, terus di tempat. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Kemudian ada pada titik 2 sebelum perincian. Nah, itu juga tidak boleh sebenarnya, ya. Oke, jadi masih banyak yang tidak paham, tapi Ibu senang sekali karena tadi contoh surat yang dimunculkan tuh bagus. Hanya ada 2 kesalahan Ibu temukan di dalam surat itu, dan itu berarti apa yang diajarkan di kelas bahasa Indonesia, entah siapa yang mengajar, Ibu atau dosen yang lain, itu berarti dipakai oleh kakak-kakak tingkat Anda. Nah, itu pun yang Ibu harapkan, bahwa nanti setelah dapat materi ini, surat menyurat di STIS tuh semakin rapi, penulisannya semakin sesuai kaidah gitu ya, sesuai dengan kaidah. Jadi kalian benar-benar sudah menerapkan apa yang didapatkan di kelas bahasa Indonesia. Baik, kita mulai materi kita hari ini. Ibu akan buka layarnya. Nah, nanti di akhir Anda akan berlatih untuk membuat sebentar. Akan berlatih untuk membuat surat ya. Latihan. Kalau tidak selesai waktunya bisa dilanjutkan, dikumpulkan sampai nanti sore atau nanti malam. Tapi kita mulai dulu dengan materi kita hari ini. Sudah muncul di layar? Kita mulai di awal. Sudah, Bu. Ini sudah Ibu bagikan ya. Nah, kita lihat sebentar. Baik. Topik kita hari ini adalah surat resmi. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan atau kepentingan resmi, baik itu perseorangan, instansi maupun organisasi. Perseorangan ya, bukan perorangan. Dalam bahasa Indonesia yang baku adalah perseorangan, bukan perorangan. Nah, kita lihat jenis surat resmi ada banyak. Ini adalah contoh yang Ibu dapatkan dari buku sumber, tetapi kalau nanti kalian membuka lagi, misalnya surat tata naskah dinas, ini yang berhubungan dengan surat dinas, itu jenis-jenisnya ada lagi surat kuasa dan sebagainya. Nah, itu nanti sudah Ibu bagikan juga di classroom, kalian bisa baca sebagai pedoman untuk nanti kalau kalian sudah lulus, kemudian kerja di BPS, suruh bikin surat perjanjian, surat kerjasama, MOU, nota kesepahaman dan sebagainya, itu contohnya tinggal diikuti. Nah, kita lihat di sini ada jenis surat resmi. Kenapa Ibu tandai surat dinas itu merah? Karena surat resmi seringkali disebut sebagai surat dinas. Padahal surat dinas itu adalah salah satu jenis surat resmi. Surat dinas ini adalah surat yang biasanya dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan. Makanya kalau kita lihat peraturannya kan ada tata naskah dinas. Ini berarti bagaimana pemerintah dan swasta misalnya mengeluarkan surat-surat, itu surat resmi itu. Nah, ini namanya surat dinas. Jadi kadang-kala kalau ada orang bilang surat dinas itu maksudnya surat resmi gitu ya. Tapi surat dinas itu sebenarnya dari segi teori itu adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Selain surat dinas, ada surat keputusan, surat perintah, surat tugas tadi tuh yang surat tugas. Makanya nanti tadi bilang surat tugas nanti aja deh, karena surat tugas itu dia nanti strukturnya agak beda. Ya, jadi kita nanti melihatnya agak beda. Ini yang umum dulu, surat undangan misalnya ya, surat permohonan dan macam-macam. Nah, surat tugas nanti bentuknya beda, tadi dia seperti itu. Ya, ada nomor lalu tugas, seperti tidak ada tanggal suratnya di situ. Lalu ada surat instruksi ya, surat pengantar, surat kuasa, nota dinas, surat pengetahuan. Nah, ada lagi surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini Ibu tandai kuning. Kenapa? Karena ini tuh semi resmi. Jadi kalau dilihat dari teorinya, surat lamaran pekerjaan ini tidak masuk dalam surat resmi. Mengapa? Karena kalau surat resmi biasanya ada stempel lembaga. Sementara kalau surat lamaran pekerjaan kan kita nggak pakai stempel, kita cuma pakai tanda tangan. Makanya dia dibilangnya surat semi resmi. Ya, tapi mungkin kalau jatuhnya di Korea atau di Jepang, surat lamaran pekerjaan boleh ya jadi surat resmi. Karena orang-orang di sana kan dia pakai stempel perseorangan gitu. Mereka pakainya stempel, bukan tanda tangan saja. Mungkin kalau di kita untuk menguatkan dia pakai kayak meterai gitu ya, meterai. Kalau mereka pakai stempel. Nah, ini adalah jenis-jenis surat dinas atau surat resmi di sini. Kita lihat di sini apa yang menjadi dasar hukum tata naskah dinas. Kita ambilnya tata naskah dinas karena surat resmi itu nggak ada dasar hukumnya. Yang ada itu tata naskah dinas. Ini yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur persuratan ya pada
lembaga-lembaga pemerintah khususnya, tapi bisa juga digunakan oleh swasta dan lembaga lainnya. Nah, kita lihat di sini ada 2 peraturan yang umum, yang nasional secara umumnya adalah Arsip Nasional, Peraturan Arsip Nasional Perandri nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas. Tetapi Ibu menambahkan Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Kenapa? Karena mereka yang mengeluarkan EYD, sehingga sebenarnya kalau bikin surat otomatis harus berdasarkan aturan kaidah kebahasaannya juga gitu ya. Makanya Ibu ambil 2 peraturan. Umumnya sih pakainya aturan pertama tuh yang nomor 5 tahun 2021. Hanya karena kita bicara bahasa, otomatis kita akan mengacu juga pada Permendikbud karena aturan di Permendikbud itu sudah selaras dengan EYD-nya gitu. Nah, mari kita lihat ciri surat resmi. Yang pertama, dia menggunakan nomor, surat, perihal, dan lampiran. Nah, lihat, hal lampiran tuh jika ada. Bu, kalau nggak ada nggak usah ditulis. Misalnya kita juga menemukan lampiran .2 tanda strip doang gitu ya, nggak ada lampiran, tapi merasa bahwa surat resmi harus dikasih lampiran. Nah, itu nggak juga. Kalau memang lampirannya tidak ada, otomatis tidak usah ditulis. Lalu yang kedua, dia menggunakan bahasa resmi. Jadi bahasanya itu benar-benar resmi. Kalau tadi Bu boleh nggak sih Bu kayak Assalamualaikum tapi pakai bahasa Assalamualaikum umum sekarang. Tapi dia pakai bahasa cetak tulisan itu pakai bahasa Arab. Nah, boleh disederhanakan jadi pakai bahasa Indonesia karena sudah ada dalam bahasa Indonesia misalnya. Atau ada istilah jazakallahu khairan kasiron misalnya ya. Boleh nggak sih Bu kalau surat seperti itu sebenarnya karena sifatnya resmi dan nasional, kita harus menghindari hal-hal yang berunsur keagamaan seperti itu ya. Karena bisa jadi nanti kalau umum yang nerima bukan orang muslim, mereka ngerti nggak ya maksud dari jazakumullah itu misalnya ya. Jadi karena ini sifatnya nasional dan resmi, otomatis sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian surat resmi ini biasanya memiliki format baku. Dia ada aturannya tadi, ada kop surat, ada tanggal, ada dan sebagainya. Bahkan bentuknya ada yang lurus, ada yang setengah lurus itu pun ada aturannya, itu format namanya. Nah, kemudian menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang umum. Jadi biasanya Assalamualaikum dengan hormat, penutupnya atas perhatian Bapak atau Ibu. Misalnya cuma gitu-gitu doang, yang nggak panjang, yang muter-muter, yang pakai bahasa khusus, bahasa yang nggak umum lah, nggak bisa seperti itu. Dan ini ciri yang terakhir, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Makanya surat lamaran pekerjaan itu Ibu masukkan dalam bentuk semi resmi, karena tidak ada stempel. Ya. Nah, kita lihat sekarang bentuknya ada 2, ada lurus, satu lagi setengah lurus. Bu, Indonesia pakai apa? Banyaknya di Indonesia tuh pakai yang setengah lurus. Tapi bukan berarti lurus nggak ada ya, dia pakai juga tergantung. Cuma jangan kayak tadi, bentuknya lurus, tapi dia tanda tangannya di kanan, itu bukan lurus namanya. Ya, kita lihat contohnya ya. Jadi ini yang bentuk lurus, kalau kalian bikin surat maunya bentuknya lurus, penuh misalnya, ikuti nih. Ya, paragrafnya lurus, semuanya di kiri, tanggalnya di kiri, penanda tangannya di kiri. Ini yang lurus, ya. Ini kalau lurus tuh begini. Tanggal, nomor, sifat lampiran alamat tujuan dan sebagainya di kiri semua. Paragrafnya lurus, penanda tangannya lurus, tembusan juga lurus. Kalau yang setengah lurus dia campur, tanggal di kanan misalnya, nomor di kiri, sifat, lampiran hal, alamat, paragrafnya menjorok. Ya, kemudian penanda tangannya ya itu di kanan, ya, tembusan di kiri. Nah, ini contoh bentuk setengah lurus. Jadi kalian putuskan kalau mau bikin surat yang lurus atau setengah lurus, silakan, boleh ya. Tapi ini yang paling umum digunakan di Indonesia saat ini. Kalau kalian buka sumber di internet macam-macam, nanti ada yang bentuk Indonesia lama, Indonesia baru, macam-macam. Tapi kita ambil 2 contoh saja yang paling umum, ya aman lah pakai ini atau yang tadi, yang lurus ini. Ya. Sekarang kita lihat sistematikanya, surat resmi selalu terbagi atas 3 bagian. Pertama bagian awal, lalu bagian isi, dan penutup. Nah, lihat, bagian awal dalam sebuah surat resmi terdiri atas kepala surat, tanggal surat, keterangan surat atau pokok surat, dan tujuan atau alamat yang dituju tadi, kepada siapa surat ditujukan. Itu bagian awal namanya. Sementara bagian isi berisi dari salam pembuka yang sifatnya tidak wajib, kemudian isi surat atau paragraf isi, dan salam penutup.
ya. Ada lagi bagian penutup, bagian penandatangan tadi, penanggung jawab, penandatangan dan tembusan. Jadi ini adalah bagian-bagian surat awal, isi, penutup. Jadi kalau misalnya kalian lihat, oh kepala surat itu masuknya ke bagian awal, isinya itu ya isi suratnya, ngapain, ngomong apa dia, ya undangan atau apa. Terus bagian penutupnya selalu ada penandatangannya dan tembusan misalnya, ya. Nah, kita lihat penulisan-penulisannya. Yang pertama kepala dulu ya, kop surat. Tadi ya, kop surat itu selalu berisi nama instansi, alamat, lalu ada garis pemisah horizontal. Jadi kita bikin garis ya, garis tebal itu untuk membatasi ini kop surat, ini yang isi suratnya misalnya. Nah, kemudian nama kantor yang cukup panjang dapat ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan kaidah. Misalnya panjang banget nih Kementerian Pendidikan jadi Kemdikbudristek misalnya boleh ya. Jadi disingkat. Kalau terlalu panjang kan nanti nggak mungkin panjang sekali gitu kan. Misalnya ininya apa, kop suratnya terlalu besar gitu. Jadi dia biasanya disesuaikan ya dengan singkatan atau akronim. Ini contoh kepala surat atau kop surat STIS Politeknik, yaitu ada 2. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai di kan ada logo ya, logo BPS tuh di kiri. Kalau lihatnya di depan ya, depan kita gitu. Itu yang kanan STIS lebih rendah di kanan. Kemudian ada di sini masih ada yang kurang tepat juga, misalnya jalan disingkat atau telepon disingkat, faksimil disingkat, lalu pemisahnya pakai koma, harusnya pakai titik koma, atau webnya masih pakai web, padahal bisa situs atau laman pakai bahasa Inggris, ini masih campur-campur ya. Jadi sebenarnya masih perlu disesuaikan, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris bahasa Inggris. Nah, ini contoh. Tapi kita lihat penulisan yang benarnya, misalnya ya jalan baiknya tidak disingkat, kemudian pemisah antara telepon dengan faksimil dan faksimile misalnya pakainya titik koma, bukan koma. Nah, di sini ya. Nah, PT juga penulisannya masih salah tuh. Ini tidak sesuai dengan kaidah. Harusnya PT nggak usah pakai titik, kan itu singkatan. Ini contoh jalan jangan disingkat ya. Kemudian di sini pakai titik koma. Boleh tambah situs ya, nggak pakai titik 2, telepon titik 2 enggak ya, dia langsung telepon langsung 021 nomornya berapa gitu. Ini penulisan kop surat. Nah, kemudian yang kedua tanggal surat. Tanggal surat dimulai dari tanggal 1, jadi nggak pakai 01, pakai 1 lalu bulan ditulis dengan penulisan yang benar, lengkap, dan tahun. Misalnya nggak boleh pakai 01 Februari. Kenapa 01? Karena kita mulai tanggal dari tanggal 1 bukan 0 ya. Kemudian Februari disingkat juga nggak boleh. Pakai tanda hubung begitu nggak boleh. Pakai 2021-nya diringkas jadi trema 21 tidak boleh. Atau di belakangnya pakai titik juga tidak boleh karena itu bukan kalimat. Nah, kemudian ada juga penulisan tadi dengan kota. Jakarta 16 November misalnya. Nah, kalau kita sudah pakai kop surat ya, kita nggak usah pakai lagi nama kota. Alasannya apa? Karena di kop surat sudah ada. Ya, jadi cukup tanggal, bulan, tahun. Ini penulisan tanggal surat ya. Kemudian kita lihat nomor surat sekarang. Nah, kalau kita bikin nomor surat itu tidak boleh tingkat 0, harus tulis nomor. Nomor selalu terdiri atas 3 bagian, nomor urut, kode surat, dan tahun pembuatan. Jadi kodenya bagaimana Bu? Kodenya biasanya punya lembaga masing-masing. Ya, tapi selalu ada nomor, lalu kode dan tahun pembuatan. Contohnya 20, lalu kodenya H.32.2 garis miring PM. Nah, itu kode tuh tahun 2020. Nah, untuk nomor juga nggak boleh pakai 020 karena kita mulai dari 1, tidak dari 0. Ya, ini penulisan nomor surat. Lalu untuk surat resmi atau surat dinas khususnya, biasanya kita pakai sifat surat. Ini kan surat dinas tuh yang biasa dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sifat surat ini ada 2. Berdasarkan tingkat keamanan, yang kedua berdasarkan kecepatan penyampaian. Misalnya kalau di surat itu ada sifat SR, berarti sangat rahasia. Maksudnya apa? Kalau surat itu jatuh ke bukan yang dituju gitu kan, NKRI terancam bahaya, jadi nggak boleh. Kalau R rahasia, misalnya kalau sampai ke orang lain yang bukan tujuannya, NKRI dirugikan. Kalau T terbatas, berarti ini tusik kementerian akan terganggu kalau surat itu masuk atau diterima oleh orang lain yang bukan tujuannya. Nah, ada juga yang biasa, kalau bukan SR, R atau T, berarti ya surat itu biasa saja, tidak usah dituliskan sebenarnya, seperti yang kita terima selama ini misalnya.
Lalu soal waktu penyampaian, biasanya ada SR yang bermakna sangat segera misalnya ya. SS harusnya ya. Dia 20 tapi kalau sekarang kan surat itu biasanya kirim email dan sebagainya. Cuma memang ada surat-surat tertentu yang harus tetap dikirimkan stempel basahnya. Walaupun misalnya kita sudah kirim emailnya via Posel, surat itu harus tetap dikirimkan via pos. Nah ini ada yang sangat segera, segera dan biasa. Nah, penulisannya boleh digabung ya antara tingkat keamanan dan kecepatan penyampaian, misalnya segera dan rahasia gitu ya, boleh. Lalu untuk yang biasa, misalnya sifatnya biasa, itu tidak usah dicantumkan. Ya, jadi nggak ada sifat biasa itu nggak usah ditulis kalau biasa. Yang ditulis itu kalau sangat rahasia atau segera, misalnya terbatas atau apa. Nah, kita lihat selanjutnya penulisan lampiran. Lampiran tidak boleh tulisan lam, harus tulis lampiran. Lampiran ditulis jika surat yang dikirimkan disertai berkas-berkas lain seperti ijazah atau daftar riwayat hidup. Jadi jika tidak ada lampiran, lampiran tidak perlu ditulis. Contoh nih, kita suka nemuin tuh lampiran. Ya, gini ya. Ini nggak boleh. Yang benar tuh lampiran 5 helai, pakai huruf. Ya, nggak boleh pakai 5 dalam kurung 5, nggak boleh juga, salah. Ya, nah, ini mengikuti kaidah ejaan. Nah, penulisan hal. Hal ini adalah inti keseluruhan suratnya itu tentang apa. Ditulis ringkas dalam bentuk frasa, bukan kalimat. Misalnya pengabdian pada masyarakat. Tidak boleh garis bawah, tidak boleh pakai titik, karena bukan kalimat, dia bentuknya frasa. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita nulis pengabdian pada masyarakat cetak garis bawah gitu kan, nggak boleh ya. Ini contoh penulisan pokok surat tadi ya. Misalnya yang benar nomor ya, sifat sangat segera, lampiran satu berkas, misalnya hal saksi ahli bahasa. Nah, kalau sifatnya biasa atau lampirannya tidak ada, tidak boleh tulis seperti ini. Kita cukup menuliskan nomor dan hal saja. Kalau memang sifatnya biasa, terus lampirannya emang nggak ada, ya udah nomor sama hal sudah cukup. Jangan maksain perlu ada lampiran, karena resmi Bu, wajib pakai lampiran misalnya, nggak boleh ya. Ini. Lalu kita lihat di sini, selanjutnya untuk pokok surat, kalau ada pertanyaan jangan tunggu Ibu selesai ya, silakan bertanya. Kita lanjutkan, setelah penulisan pokok di bawah itu ada penulisan tujuan surat. Kita masih sering menemukan kepada. Ya. Jadi itu salah. Sebenarnya penulisan surat, ya ini yang ada di lembar surat, misalnya cukup dengan yang terhormat, lalu orang yang dituju, dan alamat. Tidak usah pakai di tempat atau di Jakarta dan sebagainya. Cukup dengan nama dan alamat. Lihat, Bu, ada sapaan Bapak, tapi juga ada ada Prof. Di situ kalau kita perhatikan, ketika dia ada gelar, kita tidak boleh menggunakan sapaan. Ya. Jadi kalau ada gelar, jangan pakai sapaan. Apalagi kalau gelar di depan, kalau gelar di belakang boleh, Bu Marlina boleh. Yang terhormat Ibu Marlina MPD boleh, karena gelar Ibu di belakang. Tapi kalau gelarnya di depan, itu nggak boleh pakai sapaan Bapak atau Ibu. Ya, lalu alamat tidak boleh pakai di tempat, nggak boleh langsung aja jalan Galunggung 100 Malang misalnya. Nah, ini contoh yang salah dan benar, misalnya kita pakai kepada yang terhormat itu juga salah ya. Ya, di Jakarta tidak usah pakai di ya, nggak boleh. Langsung saja Jalan Perwira Jakarta. Kemudian ada lagi misalnya kepada yang terhormat. Yang diundang itu misalnya nama jabatan. Direktur Politeknik Statistika, terus kita bilang karena kita tahu itu Ibu Erni, kita tulis yang terhormat Ibu Direktur, misalnya nggak boleh ya. Kalau itu jabatan tidak usah pakai sapaan. Langsung yang terhormat, langsung jabatannya apa. Seperti itu. Ya. Ini contohnya. Nah, kemudian penggunaan sapaan dalam alamat, kalau misalnya kita mau pakai, sudah punya gelar di depan, profesor, doktor, bisa doktoranda, itu tidak usah pakai sapaan Bapak atau Ibu. Tapi kalaupun misalnya untuk kelaziman, misalnya rasa hormat, sopan santun, dan sebagainya, boleh kita pakaikan sapaan, asalkan alamatnya bukan alamat lembaga. Alamat rumah boleh. Ya, kalau pakainya alamat rumah boleh pakai sapaan terus pakai gelar. Yang kedua, kita bisa pakai sapaan kalau gelarnya di belakang kayak Bu Marlin D misalnya, ya. Kemudian kalau dia berupa jabatan, kita tidak usah menggunakan sapaan.
langsung yang terhormat Direktur Politeknik Statistika, yang terhormat Rektor bla bla bla, nggak usah Bapak Ibu Rektor, nggak usah ya. Nah, lalu kita lihat contohnya ya di sini, misalnya tadi pakai Bapak untuk orang bergelar profesor boleh, asalkan alamatnya alamat rumah ya. Kalau kita pakai Bapak tapi alamatnya alamat kampus atau lembaga itu tidak boleh. Ya, misalnya Bapak Profesor Sujito Ikip Budi Utomo itu nggak boleh ya. Yang terhormat ini kalau yang boleh tadi pakai sapaan karena gelarnya di belakang, atau ini ya Bapak, Bapak ya saudara, Ibu boleh, tapi gelarnya di belakang. Dan terakhir yang terhormat untuk rektor atau jabatan lainnya tidak usah pakai Bapak Rektor, Ibu Rektor, nggak usah, langsung saja Rektor atau Direktur atau apapun misalnya. Ya, nggak usah pakai sapaan Bapak atau Ibu. Ini adalah penulisan alamat dalam isi surat ya, dalam lembar suratnya. Ada lagi yang kedua, kalau kita menulis alamat pada sampul surat. Ini biasanya di depan amplopnya ya, kita menuliskan alamatnya. Ini harus ada 4 bagian. Yang pertama ada nama, ya, atau nama jabatan tadi, pakai yang terhormat. Lalu ada nama instansi, nama jalan dengan gedung lengkap, nomor dan sebagainya, alamatnya yang lengkap, dan nama kota beserta kode pos. Kita lihat contohnya, misalnya yang terhormat Profesor Sujito nomor 1, lalu lembaganya Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, lalu alamatnya Jalan Surabaya, Malang kotanya, dan kode pos gitu. Atau yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka 3, misalnya Jakarta Timur. Nah ini adalah contoh, harus ada 4 bagian ini yang muncul dalam alamat surat pada sampul surat, dan tidak usah pakai kepada ya, nggak usah, cukup seperti ini. Ini bagian penulisan bagian awal surat. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Jelas nggak? Jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas Ibu lanjutkan. Kemudian tadi salam pembuka itu sifatnya tidak wajib, tapi boleh misalnya kalian pakai dengan hormat, lalu koma, atau assalamualaikum. Mohon maaf, ini juga ada kesalahan. Assalamualaikum tuh kalau buka kamus W-nya kecil deh, W titik, W kecil gitu, W titik ya. Jadi perbaiki, disesuaikan ya nanti ya, disesuaikan dengan AYD. Belum Ibu ganti, mohon maaf. Kemudian di salam penutup itu ada tanda tangan. Misalnya di sini ada nama jabatan, tanda tangan, nama terang pejabat, NIP, dan cap dinas jabatan. Kita lihat contoh, misalnya di sini ada rektor, tanda tangan, nama, NIP ya. Nah, ini benar. Kemudian ada juga atas nama rektor. Jadi kalau misalnya yang tanda tangan pembantu rektor tapi atas nama rektor, berarti atas nama dulu ya, atas nama rektor tapi yang tanda tangan pembantu rektor. Jangan rektor atas nama pembantu rektor, nggak boleh ya, kebalik. Atas nama rektor yang tanda tangan pembantu rektor. Ya, nama lalu NIP. Nah, kemudian kadang kita menemukan bahwa di bagian penutup itu kan ada hormat kami ya, atau hormat saya, salam hormat. Kalau yang seperti itu aturannya adalah tadi seperti yang kakak tingkat tadi yang bilang sudah bagus tapi bawahnya salah, dia harusnya hormat kami, koma, tanda tangan nama jabatan. Jadi jabatannya nggak boleh di atas. Ya. Nih salah nih. Hormat kami, dekan, tanda tangan. Ini salah. Harusnya tanda tangan dulu, nama, bawahnya baru jabatan. Ini aturannya. Ya. Nah ini contoh, jangan juga pakai tanda kurung lalu garis bawah, ini juga nggak boleh ya. Nah, nggak boleh tuh. Ini kalau atas nama misalnya atau UB untuk bagian, misalnya kita ngirim ke kepala badan, tapi yang tanda tangan misalnya kepala bagian tata usaha gitu ya, dalam ini pakai UB untuk bagian. Nah kemudian ada UP misalnya untuk percepatan ini ya, kalau misalnya kita ngirim surat misalnya ke direktur, tapi lama kan kalau ke direktur, cukup dibaca oleh Kaprodi, maka kita kirimnya yang terhormat Direktur Politeknik Statistika STIS UP ya, Kaprodi D4 Statistika misalnya. Jadi cukup pakaikan UP itu supaya yang baca cukup Kaprodi gitu, nanti si direkturnya cukup mendapat informasi dari Kaprodinya. Jadi cukup yang menanggapi nanti Kaprodinya, seperti itu. Ini untuk penulisan tujuan surat ya. Nah, kemudian ada penulisan tembusan. Bentar. Ya, misalnya kita mau bikin surat
misalnya surat itu tuh perlu diketahui oleh bagian lain. Misalnya kan kalau kalian nih di BEM bikin kegiatan, direktur perlu tahu kan, atau wakil direktur 3 misalnya karena beliau bagian kemahasiswaan perlu tahu. Maka kita buatlah yang namanya tembusan surat. Nah, bagaimana membuat tembusannya? Di sini ada aturannya. Kata tembusan diikuti tanda titik 2, tanpa garis bawah, tanpa yang terhormat, tanpa kata depan kepada, ditulis sebaris dengan nama pejabat penandatangan surat. Pihak yang diberi tembusan dituliskan di bawah kata tembusan tanpa kata yang terhormat. Mohon respon, apakah mendengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Soalnya nggak ada yang muncul Dengar, Bu, videonya dengar. di sini. Ya, khawatir sinyal Ibu jelek. Nah, kemudian jika tembusannya lebih dari 1, bisa disusun berdasarkan urutan tingkat jabatan. Kita lihat contohnya, misalnya. Nih, lihat yang salah ya. Jadi jangan pakai disampaikan kepada, ya. Oh, ada sedang azan, berhenti sebentar ya. Tunggu azannya selesai. Izin istirahat sebentar. Kita selesaikan azan dulu. Oke, Bu lanjutkan ya. Lihat, ini penulisan tembusan yang salah dan yang benar kita lihat. Jangan pakai disampaikan kepada yang terhormat, nggak usah pakai sapaan juga. Jadi langsung tembusan. Kalau lebih dari 1, dia disusun berdasarkan yang paling tinggi pangkat atau jabatannya. Misalnya direktur politeknik, di bawahnya kan direktur operasional. Ya, jadi yang paling tinggi yang pertama ke bawah makin rendah jabatannya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau cuma 1, nggak usah pakai nomor, langsung tembusan titik 2 Direktur Politeknik Statistika STIS. Ini adalah penulisan yang benar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Untuk penulisan bagian awal surat ya, mulai dari kop, tanggal, lalu pokok surat dan tujuan, kemudian ada bagian penandatangan, lalu salam pembuka. Sampai di sini dulu dan tembusan terakhir. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke penggunaan bahasa dalam surat resmi. Ya, nanti di bagian ini kita akan membahas bahasa surat, lalu isi surat itu harusnya seperti apa bahasanya. Kita lihat faktor kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam menulis surat resmi adalah pertama, faktor kesederhanaan. Jadi kalau bikin surat resmi, kita itu nggak usah neko-neko bahasanya, sederhana aja, ya, nggak usah berbunga-bunga, nggak usah bertele-tele gitu ya. Lalu harus memenuhi kesantunan berbahasa, jadi harus sopan bahasanya ya. Lalu lugas kalimat-kalimatnya, nggak boleh mubazir dan sebagainya yang sudah kita bahas. Kemudian cermat dari segi pilihan kata, kemudian dari segi tanda baca dan struktur kalimat juga. Dan terakhir faktor kelaziman, pakai bahasa yang lazim aja, jangan bahasa-bahasa yang
Misalnya tadi ada jazakumullah khairan kasiron. Nah, itu kan tidak semua orang Indonesia paham karena itu bahasa Arab. Walaupun mungkin itu sifatnya Islami, ya kan tidak semuanya Muslim di Indonesia ini. Kita mengakui ada 6 agama sekarang gitu ya. Jadi yang seperti itu Assalamualaikum boleh, karena Assalamualaikum itu sudah masuk ke KBBI, jadi sudah bersifat nasional. Sekarang itu bukan cuma orang Muslim yang pakai Assalamualaikum gitu ya, tapi penulisannya tentu harus pakai kaidah bahasa Indonesia seperti itu ya. Jangan pakai bahasa Arab yang Assalamualaikum yang pakai trema, koma di atas gitu kan, enggak ya. Ini, kemudian kita lihat, kalau kita lihat surat itu ada bagian pembuka, isi, dan penutup tentu saja. Kemudian ada salam pembuka dan isi suratnya. Misalnya kita lihat di sini, inti surat biasanya diawali dengan ungkapan penghubung. Sehubungan dengan hal itu, atau sehubungan dengan akan dilaksanakannya seminar pada dalam rangka gitu ya. Bisa kan kita selalu lihat surat tuh, ingat ya, dia sehubungan dengan, karena bentuknya idiomatis. Nah, kemudian isi pokok surat yang berisi perincian, jadi kita bisa bikin informasi, misalnya dalam surat itu banyak, boleh pakai perincian 1, 2, 3, boleh ya. Kemudian isi pokok surat dapat tuliskan sekaligus dalam paragraf pembuka. Jadi ada yang namanya paragraf pembuka juga. Misalnya kita bicara bikin surat pakai info dulu, misalnya Politeknik Statistika STIS akan melaksanakan seminar dalam rangka memperingati bla 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 gitu ya, disnatalis ke berapa STIS gitu kan. Itu kan pembuka, salam pembukanya itu pembuka, bukan salam pembuka, itu paragraf pembuka surat. Baru kita bikin sehubungan dengan hal itu, nah itu baru isi suratnya. Kami bermaksud mengundang Anda untuk menjadi saudara, menjadi peserta dalam pelatihan yang akan dilaksanakan pada, nah itu isi surat tuh, sampai atas perhatian dan sebagainya itu di penutupnya. Jadi isi surat itu sebenarnya bisa disatukan, makanya paragrafnya cukup bisa cuma 1 gitu, atau boleh 2, terserah. Pokoknya isinya itu bisa digabungkan antara pembuka, paragraf pembuka dengan dan paragraf isi gitu. Kita lihat contohnya ya, misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada kesalahan, yang merah ini salah. Misalnya kita bikin surat tuh menunjuk surat saudara nomor, atau menjawab surat bapak nomor. Kita lihat ya, bahasa dalam surat itu harus jelas strukturnya ya. Misalnya kalau kita pakai kalimat inversi seperti ini yang predikat terus subjek di sini, kalimatnya menjadi tidak jelas. Kalau misalnya itu sudah predikat subjek lalu kami beritahukan itu apa? Subjeknya yang mana? Jadi akan menyulitkan. Maka kita perlu menambahkan konjungsi, misalnya dengan menunjuk surat saudara nomor bla bla tentang bla bla bla, koma itu kan keterangan jadinya. Lalu ada predikat subjek, kami beritahukan bahwa. Jadi jelas struktur kalimatnya. Jadi kalau menjawab ini harus ditambahin konjungsi untuk menjawab atau sesuai dengan surat saudara atau sehubungan dengan, supaya menjadi konjungsi. Agar nanti ketika kami itu muncul, dia akan menjadi subjek dalam suratnya. Nah, kita lihat di sini misalnya menindaklanjuti sama. Untuk menindaklanjuti pembicaraan kita melalui telepon, koma dengan ini kan ini jelas kami, ada subjeknya kami, ya. Kalau menindaklanjuti pembicaraan kita melalui telepon dengan ini menindaklanjuti ini sebagai apa posisinya? Itu salah, ya. Kemudian misalnya kita juga sering menemukan misalnya ada kata menugaskan, ini pilihan kata soal kecermatan. Menugaskan itu harus objek, menugaskan apa tugasnya. Kalau menugasi baru orangnya. Gitu ya. Jadi pilihan katanya harus tepat. Kita perhatikan di sini kalimatnya menugaskan Andika, salah. Harusnya menugasi Andika atau menugaskan penyelesaian pengomputeran data pegawai kepada para mardika. Namanya para mardika Andika itu misalnya ya. Jadi kalau kita pakai istilah menugaskan, berarti harus ada apa tugasnya. Sementara kalau menugasi, siapa orangnya. Jadi jangan sampai kita salah pilih kata. Ini tentang kecermatan. Lalu ini bandingkannya dengan ini ya, misalnya paman menghadiahkan cincin, paman menghadiahi bibi cincin, sebentuk cincin. Ini sama dengan kemarin kita bicara mengajari dengan mengajarkan itu ya. Nah ini juga sama, menganugerahi, menganugerahkan, menghadiahi, menghadiahkan. Jadi cermatlah dalam menggunakan pilihan kata ketika kita menulis surat resmi. Ya. Nah ini adalah contoh kalimat pembuka surat. Misalnya kita pakai informasi dulu.
Jadi nggak mesti ya surat dimulai dengan sehubungan dengan langsung gitu ya. Bisa kita pakai pembuka misalnya kegiatan pelatihan tata persuratan dinas bagi pegawai tata usaha Politeknik Statistika STIS di Polsat STIS Jakarta pada tanggal bla 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 telah selesai dan berjalan dengan baik. Jadi itu pembukanya. Baru mulai sehubungan dengan hal itu, dengan ini kami laporkan kepada Bapak pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut. 1, apa laporannya? 2, apa? 3, apa? Boleh itu laporannya. Nah, kemudian perhatikan ada penggunaan kata dengan ini bandingkan dengan yang sehubungan dengan hal itu, koma, bersama ini. Perhatikan, kalau kalian pernah ingat barangkali, kalian ngirim surat izin ke sekolah, biasanya nulisnya gitu, bersama surat ini kami ingin memberitahukan bahwa anak kami yang bernama bla 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 tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Dulu zaman pakai surat, kalau sekarang bisa WA ya kalau nggak masuk kelas. Nah, ketika kita menggunakan bersama ini sebenarnya itu salah. Kenapa? Karena bersama ini hanya digunakan kalau kita mengirimkan surat yang diberikan lampiran misalnya. Contoh ya, bersama ini kami kirimkan contoh laporan teks, jadi dilampirkan tuh bersama surat itu ada laporan teknis, atau misalnya bersama ini kami lampirkan, misalnya apa, kami kirimkan 2 kotak apa gitu ya, 2 berkas apa misalnya gitu ya, jadi boleh pakai bersama ini. Kalau tidak pakai lampiran yang dilampirkan seperti itu, kita cukup dengan ini saja ya, jadi nggak boleh pakai bersama ini. Nah, jadi bisa pakai kalimat ketiga. Dalam upaya penyebarluasan informasi tentang naskah di wilayah Jakarta Selatan, kami sampaikan bahwa, nah ini lebih sederhana kalimatnya. Ini pembuka surat. Kemudian pembuka surat balasan. Kalau kita mau ngebalas surat orang, ya, kita perlu menuliskan suratnya dulu. Surat saudara, tanggal, bla bla bla, nomor tentang pono ya pelaksanaan kapital ya, tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tata ini. Jadi sebutkan dulu surat yang nomor berapa, tanggal berapa gitu ya, tentang apa supaya orang yang membacanya ngerti. Jadi kalau kita bikin surat balasan harus pakai seperti itu. Atau surat saudara tanggal 17 Juni bla 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 tentang bla 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 telah kami terima dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, nah ini jadi yang pembukanya tuh kayak gitu. Ya, nggak usah langsung sehubungan dengan surat saudara tanggal 7 Juni panjang banget kan. Jadi kita bisa infokan dulu baru sehubungan dengan hal tersebut kami akan bla 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 misalnya. Ya, inti suratnya. Nah, ini yang salah misalnya bersama surat ini kami mengundang, nggak boleh ya, karena bersama itu tidak bisa dipakai kalau tidak ada yang dilampirkan atau dikirimkan bersamaan dengan surat itu, gitu ya. Lalu langsung saja, misalnya kami mengharapkan kehadiran Bapak dalam rapat yang akan diselenggarakan pada, misalnya ya, jadi kalimatnya seperti itu. Nah, ini contoh surat undangan, kita lihat. Nah, ini yang sering salah adalah pada perincian. Orang kalau secara umum masih pakai pada itu setelah pada pakai titik 2. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena bagian perincian ini satu kalimat dari sehubungan. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengundang saudara dalam pertemuan panitia yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal bla bla bla. Nah, bagian perincian terakhir ini wajib pakai titik di belakangnya sebagai penanda akhir kalimat. Ya, jangan lupa. Karena ini awal kalimat, tutup kalimatnya di akhir di sini dengan titik. Ya, kemudian tidak usah pakai kapital ini karena ini adalah bagian dari kalimat tersebut. Bu, kalau misalnya infonya cuma pada Senin 15 Juli 2021 bertempat di Politeknik Statistika STIS Aula Gedung 1, boleh ke kanan aja, nggak usah pakai perincian, kan cuma 2 perinciannya. Jabarkan aja sebagai kalimat misalnya. Ya, ini adalah contoh, jadi jangan lupa. Nah, kemudian di sini ya, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Dia nggak pakai demikian, nah nggak boleh ya. Demikian atas perhatian saudara, demikian surat ini kami sampaikan itu tidak perlu. Cukup dengan atas perhatian Bapak atau Ibu, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Ya, ini adalah contoh isi surat undangan. Nah, kemudian kita lihat kalimat penutup surat. Sering kali kita temukan kalimat surat itu gini, demikian agar saudara maklum adanya, atau atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih. Nah, kalimat ini adalah contoh 3 kalimat yang salah.
Apa alasannya? Kita lihat yang pertama. Untuk kalimat pertama, kalimat itu tidak perlu diungkapkan karena setiap surat yang dikirimkan tentu diharapkan untuk dapat dimaklumi oleh penerima surat. Kemudian, kalimat tersebut bukanlah kalimat yang lengkap karena tidak memiliki subjek dan predikat. Kalimat tersebut hanya berupa anak kalimat yang tidak disertai induk kalimat, sehingga dapat dikatakan kalimat tersebut mubazir karena tidak informatif. Makanya demikian seperti itu tidak usah ya. Demikian atas perhatian Bapak, demikian tuh nggak jelas, nggak usah dipakai. Lalu kalimat yang kedua, ada kata gantinya atas perhatiannya. Ini tidak jelas acuannya, nggak boleh. Jadi harus atas perhatian Bapak, atas perhatian Ibu, atas perhatian saudara, terus koma kami. Kenapa kami kalau nggak dikasih koma nanti bablas? Atas perhatian saudara kami, nah itu nggak boleh. Ya, harus pakai koma. Kemudian ada diucapkan. Siapa yang mengucapkan? Harusnya kami mengucap atau kami ucapkan. Gitu ya. Jadi jangan diucapkan terima kasih karena tidak jelas subjeknya siapa yang mengucapkan itu. Nah, lalu kalimat yang ketiga, kata demikian tidak diperlukan karena penggunanya tidak memberikan informasi apapun. Nah, lalu yang selanjutnya ada kata haturkan yang bersifat kedaerahan. Ya, yang kedaerahan ini perlu kita hindari. Makanya tadi seperti kata jazakumullah misalnya itu kan bukan Indonesia yaitu keislaman gitu kan, itu dihindari. Kenapa? Karena surat resmi ini adalah yang sifatnya resmi dan nasional. Oleh karena itu kita menghindari hal-hal yang berhubungan dengan yang sifatnya kedaerahan, keagamaan dan sebagainya. Ya, jadi cukup kata haturkan itu kita ganti ucapkan atau kita ganti dengan sampaikan. Ini ya. Contoh lainnya apa? Misalnya atas kerjasamanya kita ganti dengan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih. Atas kerjasama saudara. Nah ini demikian kita hilangkan. Langsung saja atas perhatian saudara kami mengucapkan terima kasih. Atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih. Oke, ini adalah contoh ya kalimat-kalimat yang lebih baik ketika kita gunakan untuk menulis surat. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya dalam isi surat itu nanti ada beberapa kata yang dicetak tebal itu apakah boleh atau enggak, Bu? Apa isinya? Aturan EYD cetak tebal cuma 2. Ya, berarti itu termasuk kesalahan ya, Bu, berarti kalau Ya, ada betul. isi. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, karena kalau kita ikuti kaidah EYD-nya kan EYD tuh huruf tebal tuh cuma 2 ya. Untuk judul, subjudul, sama satu lagi untuk kalau yang cetak miring, terus ada ditandai lagi pakai cetak tebal. Udah, cuma itu. Sisanya berarti salah. Ya. Ada lagi, silakan. Jelas ya, jadi nggak boleh pakai pada titik 2, terus hari kapital jangan lupa di belakangnya juga setelah perincian itu ada titik sebagai bentuk akhir kalimatnya. Itu sering kali terlupa. Bahkan ibu kesel banget nih, misalnya udah bikin draft surat bener, dikasihlah ke admin, digantilah sama dia pada titik 2, padahal udah bikin nggak pakai titik 2. Hari kecil-kecil itu dia gedein deh kapital. Nah itu yang membuat kesal sebenarnya. Jadi banyak yang bagian administrasi yang sebenarnya perlu untuk diberi pelatihan untuk soal persuratan seperti ini. Oke, ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Ada? Kalau tidak ada langsung latihan ya. Hari ini kita akan berlatih menulis surat. Jadi kalian harus menulis surat undangan, gampang saja surat undangan. Nah, tapi perhatikan ya, nanti kalau kalian mau tahu lebih jauh ya terkait dengan ini sebentar. Terkait dengan ini. Nih, aturan ya untuk tata dinas Kadinas ini Ibu sudah bagikan di classroom, kalian bisa simpan ini karena kalian mungkin akan membutuhkannya sampai ada penggantinya setelah 2021, mungkin sampai sekarang masih pakai yang sama. Itu ada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 ya, sama Permendikbud. Nah, ini yang membahas tata naskah dinas. Kalau kalian lihat ke bawahnya di situ ada contoh-contoh surat misalnya ya. Nih, termasuk logo, bentuk logo itu harus ukurannya berapa, itu ada aturannya. Huruf apa yang dipakai untuk surat misalnya ya. Jadi kalian akan melihat lebih detailnya di sini. Kalau Ibu baginya hanya di bagian kebahasaan. Kalau kalian misalnya mau lebih jelas dan lebih lengkap bisa membaca peraturan yang Ibu berikan ini.
Yaitu mulai dari misalnya kode-kodenya, kode surat tuh ada aturannya, kemudian ada format laporan, ya macam-macam. Pokoknya contoh-contoh surat pengantar. Nah, ini pengumuman, bahkan pengumuman pun kalau sifatnya dinas ya, naskah dinas, ya udah harus pakai aturan tata naskah dinas ini. Gitu. Jadi betul-betul sudah diatur ya, bisa kalian lihat di Peranri nomor 5 atau Permendikbud nomor 3 tahun 2021 semuanya. Ya, itu cara misalnya untuk surat itu kenapa sih harus pakai kayak kode pengamanan ya, supaya suratnya tuh nggak dicolong orang misalnya ya. Nah, itu juga ada aturannya pakainya apa, hurufnya harusnya apa misalnya. Times New Roman boleh nggak sih pakai huruf lain misalnya ya. Nah, itu ada aturannya, termasuk logo tuh besarnya seperti apa. Ini lengkap sekali di sini ya. Nah, jadi kalau aturan-aturan seperti itu tuh sudah ada dalam peraturan ini. Oke, nah ada pertanyaan lagi kah? Silakan kalau ada yang mau bertanya, waktu kita masih ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjutkan dengan tugas supaya kalian bisa mengerjakan. Nanti Alfian boleh bantu Ibu membuatkan folder. Isinya adalah judulnya tugas menulis surat. Nah, di situ teman-teman bisa mengumpulkan dalam bentuk PDF. Tulis tangan ya, Ibu nggak mau diketik. Ibu mau kalian tulis tangan. Yang rapi, kemudian kalau ada harus pakai logo, pura-pura aja gambar logo apa misalnya ya. Pakai kop surat, lengkap suratnya. Karena kalau waktunya nggak cukup, Ibu kasih waktu sampai nanti sore atau nanti malam. Kalian selesai boleh mengumpulkan di folder itu. Oke, tugasnya adalah membuat surat. Aturannya surat untuk mahasiswa yang buat BEM ya. Senat sekarang BEM ya namanya. Ketua BEM yang tanda tangan diketahui oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Jenis kegiatannya, tema itu bebas ya, tapi tetap logis. Kemudian bahasanya tentu harus diperhatikan. Kemudian aturan-aturan tadi tanda baca, titik 2 dan sebagainya harus disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian pilih lurus penuh, kalau misalnya mau setengah lurus silakan, tapi konsisten. Kemudian penandatangannya, kalau misalnya lurus penuh berarti penandatangan pertama itu ada di kiri. Kalau ada mengetahui berarti di kanan. Tapi kalau kalian pakai setengah lurus, otomatis kan penandatangan suratnya di kanan, tanda tangan pertamanya. Mengetahui di kiri. Kalau 3 di tengah yang ketiganya. Ya. Kayak misalnya ketua BEM, kaprodi sama direktur. Misalnya ya. Nah, boleh. Tapi kalau ini kan cuma dimintai 2. Yang ketua sama wakil direktur bidang kemahasiswaan. Gitu ya. Jadi kanan ketua kalau setengah lurus. Kiri yang wakil direktur mengetahui. Nah, kemudian perhatikan kalau pakai hormat kami dengan salam hormat misalnya, aturannya bagaimana, tanda tangan dulu, jabatan dulu. Perhatikan aturan yang tadi Ibu jelaskan. Jelas tugasnya? Jelas, Bu. Jelas, oke. Kalau jelas silakan dikerjakan. Kita masih punya waktu dan Ibu masih di sini menunggu kalian sampai 12.40. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Silakan mulai menulis. Bulan terakhirnya kapan ya, Bu? Sebenarnya maunya coba selesaikan dulu sekarang sampai pukul 12.40. Kalau tidak selesai, Ibu beri waktu sampai, karena ada sesi lagi setelah ini? Tidak ada. Tidak ada. Bisa lanjutkan, berarti Ibu beri waktu sampai pukul, lanjutkan aja sampai selesai. Kalian lanjutkan 1 jam cukup kayaknya. Pukul 14 ya. Ya, sekitar pukul 14 lah. Ibu tunggu ya, buatkan foldernya saja. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, silakan lanjutkan. Ibu ada di sini kalau ada yang mau bertanya. Panggil saja.